papa nggak berfungsi, mama nggak berfungsi, justru itulah rancangan Tuhan yang terbaik untuk lewat hidupmu. Gimana caranya terjadi yang namanya pemulihan. Kita masih bicara bersama Pastor Edwin Yahya Subowotriyuda. Kalau kemarin kita bicarakan tentang bagaimana orang tua mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Harta salah satunya. Harta salah satunya, tapi yang lebih penting ya nama baik. Nama baik, Nama pendidikan baik. spiritual, karakter seperti itu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya satu kejadian yang buat saya, Apa begitu tuh? saya baca pertanyaan ini agak miris. Apa tuh? Saya sebagai seorang anak, saya nggak merasa cocok sama orang tua saya. Dan Mungkin mereka nggak berfungsi. waduh. Dan akhirnya di luar saya dapat nih Iya. figur orang tua yang wah Ya ini. istilahnya orang tua rohani lah. Iya, orang tua papa mama rohani lah ya. Iya. Mau ditanyakan apa nih sama Pastor Edwin? Baikkah hal demikian, Pastor Edwin? Gimana tuh Pastor? Punya bapak rohani, punya orang tua rohani nggak masalah. Nggak salah, nggak ada salahnya kok. Iya. Tapi biar bagaimanapun, di firman-Nya kita jelas dituliskan bahwa kita harus menghormati, taat kepada orang tua dan menghormati orang tua kita. Orang tua itu bukan orang tua rohani ya, tapi orang tua yang secara darah daging kan di situ. Saya sendiri juga berlaku sebagai bapak rohani. Saya banyak mentor anak-anak muda, saya banyak mentor keluarga-keluarga muda juga. Nah, saya kalau di posisi saya sebagai bapak rohani atau sebagai mentor, target utama saya adalah membawa bagaimana caranya hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak dan anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Yes. Itu agenda utamanya. Jadi ketika mereka bermasalah dengan orang tua mereka, saya bukan membawa mereka untuk adore kepada saya, untuk fokus kepada saya, enggak. Tapi saya punya tanggung jawab bagaimana caranya saya bisa memulihkan hubungan mereka yang rusak dengan orang tuanya, dengan memberikan pengertian, memberikan nasihat, kasih teladan, apapun lah, berbagi hidup, sharing hidup. Intinya adalah yang pertama kali hati mereka dipulihkan, hubungan mereka dengan orang tua mereka juga dipulihkan. Nah, selanjutnya setelah itu saya percaya Baksi akan ngikutin dengan sendirinya gitu kan ya. Mereka tetap mau di mentor sama saya, puji Tuhan. Tapi intinya saya punya tanggung jawab mengembalikan bagaimana caranya mereka harus pulih lagi dengan orang tua mereka. Karena udah jelas firman Tuhan berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dan hormatilah orang tuamu. Itu dua musim kan. Taat itu pada waktu kita masih ada di covering orang tua, kita belum menikah kan, kita masih dikasih makan sama orang tua, disekolahin sama orang tua. Nggak peduli orang tua kita gagal atau apapun kondisinya, nggak peduli. Karena saya percaya kita nggak pernah ada di satu lingkungan keluarga karena sebuah keisengan ya Tuhan, nggak pernah, gitu kan ya. Pasti ada rancangannya Tuhan. Saya pun juga ngalami hal yang sama. Dulu keluarga saya gagal, tapi saya percaya bukan karena keisengannya Tuhan, tapi ada rencana Tuhan. Tapi justru tangkapnya pesannya begini: ketika anak-anak muda kalian ada di lingkungan keluarga yang gagal, tanda kutip ya, yang kalian berpikir menurut kalian itu nggak berfungsi, orang tua nggak berfungsi, papa nggak berfungsi, mama nggak berfungsi, justru itulah rancangan Tuhan yang terbaik untuk lewat hidupmu. Gimana caranya jadi yang namanya pemulihan. Iya. Gitu loh. Bagaimana lewat kehidupan kita yang sudah lebih dulu ngerti tentang Tuhan, bagaimana lewat kehidupan kita nih anak-anak muda yang udah lebih ngalamin Tuhan, bagaimana lewat kehadiran kita justru bukan menghindari yang sakit, tapi justru kita harus masuk di dalam kehidupan yang lagi sakit ini supaya apa? Kehadiran kita ini bisa memulihkan, menyembuhkan yang sakit. Iya. Yang perlu dirawat itu bukan yang sehat, tapi yang sakit. Iya. Yang perlu ditemenin itu bukan yang sehat tapi yang sakit. Nah, seringkali anak-anak muda dengan mudahnya dan gampang mereka mikir, aku yang penting punya bapak rohani, aku punya koko rohani, aku mau lebih dekat, aku mau investasi habis-habisan hariku, waktuku, pikiranku sama untuk dekat sama koko rohani. Sementara hubungan yang rusak gak semakin baik tapi semakin rusak justru kan. Iya. Jadi kita harus menangkap begini, kita bertanggung jawab untuk bagaimana caranya hubungan yang sudah sempat rusak itu harus pulih. Agenda utamanya itu harus pulih. Makanya pada waktu kita diizinkan oleh Tuhan ada tinggal di dalam satu keluarga yang gagal, yang sakit, ya pakai momen itu, pakai kesempatan itu yang kita sudah lebih tahu tentang kebenaran untuk menjadi pelaku kebenaran, untuk menjadi pendamai, jadi juru damai lewat kehidupan pribadi kita,
untuk orang tua kita. Ya. Ayolah tanggalin ego kita, gengsi kita, emosi kita. Buat apa sih kita mempertahankan gengsi kita hanya untuk sekedar pembuktian gitu loh. Tapi ayo kita mulai merendahkan diri kita. Toh biar bagaimanapun mereka adalah orang tua kita gitu loh. Betul. Jadi nggak ada orang tua yang sempurna. Yes. Tapi saya juga percaya nggak ada orang tua yang berniat untuk gagal, nggak ada sih sebetulnya. Ya. Cuman mungkin mereka belum tahu, makanya perlu hubungan, perlu komunikasi yang semakin baik. Gitu. Itu kuncinya ya. Buat Anda, buat kita semua yang mungkin juga punya dianggap orang lain sebagai orang tua rohani, ya tugas kita untuk mengarahkan anak ini untuk boleh kembali ke orang tuanya. Jangan tambah dijauhkan. Jangan tambah dijauhkan juga. Itulah tugas orang tua rohani juga ya, Sobat Regida. Buat apa kita melayani di luar jadi berkat, tapi kita sendiri, di keluarga kita sendiri, kita nggak bisa jadi berkat. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.